Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad William Amrullah dengan NIM 2021-122-1128. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada video akademi vlog ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah teori pengambilan keputusan. Langsung saja, mari kita bahas bersama-sama. Akurasi dan kecepatan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Kedua aspek tersebut saling melengkapi untuk mencapai hasil yang optimal. Contoh empiris di bidang manajemen sumber daya manusia adalah akurasi dan kecepatan dalam perekrutan karyawan. Seorang HRD harus menyusun kriteria calon karyawan, menganalisis data karyawan, mencari informasi yang valid, dan mengambil keputusan dengan akurat atau dengan tepat sesuai kebutuhan perusahaan, dan dengan cepat untuk mengisi kekurangan atau kekosongan pada posisi pekerjaan. Jika perusahaan tidak tepat dan cepat dalam mengambil keputusan, maka banyak resiko yang perlu dihadapi, seperti kerugian perusahaan akibat ketidaktepatan HRD dalam menyeleksi karyawan, dan akan menghambat operasional perusahaan akibat ketidakcepatan dalam mengisi posisi pekerjaan atau job desk. Oke, berikut merupakan tabel analisis decision matrix di mana ada 4 alternatif kandidat karyawan dan 5 kriteria penilaian. Dapat disimpulkan bahwa pembobotan kriteria dapat dilihat berdasarkan kualifikasi seleksi karyawan pada umumnya, seperti pengalaman kerja, skill, pendidikan, usia, dan penampilan calon kandidat. Dalam perekrutan karyawan pada posisi marketing manager seperti di tabel, HRD telah menentukan kriteria untuk penyeleksian calon kandidat, dan masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda. Berdasarkan nilai yang kriteria yang dimiliki oleh 4 kandidat, dan jika dilihat dari hasil skor tertimbang atau nilai secara kumulatif, maka alternatif AM memiliki skor yang paling baik di antara 4 alternatif kandidat tersebut. Bias dalam pengambilan keputusan merupakan ketidaktepatan dan ketidaksesuaian dalam penilaian atau membuat keputusan tidak objektif, tidak akurat, atau tidak rasional. Penggunaan teknologi dapat mengurangi bias karena tidak tergantung asumsi pribadi saja, namun berdasarkan sistem yang canggih bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang akurat. Contohnya seperti rekrutmen dan seleksi karyawan, di mana teknologi dapat membantu seleksi karyawan secara sistematis untuk menilai secara objektif. Sistem ini dapat membantu mengurangi bias subjektif yang muncul dalam diri pribadi atau perasaan saja. Kemudian sistem penilaian kinerja menggunakan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan analisis data dapat membantu mengukur kinerja karyawan berdasarkan pencapaian objektif dan data kuantitatif atau laporan kinerja secara sistematis. Kemudian contoh lainnya adalah penggunaan chatbot atau AI untuk karyawan. Chatbot atau AI dapat digunakan karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan keluhan yang dihadapi oleh karyawan. Dan secara otomatis chatbot atau AI juga dapat memberikan solusi atau penanganannya. Sebuah perusahaan menghadapi tingkat turnover karyawan yang tinggi. Turnover merupakan terjadi karena keluar masuknya karyawan dalam perusahaan. Biasanya terjadi akibat ketidaksesuaian posisi pekerjaan, lingkungan pekerjaan, gaji yang diberikan, beban kerja yang berlebihan, atau lainnya. Sebagai HRD, upaya dalam mengatasi permasalahan tingginya turnover di perusahaan ini adalah dengan cara yang pertama, menganalisis penyebab apa saja yang menjadi permasalahan akibat turnover karyawan ini. Kedua, memperbaiki proses rekrutmen agar perusahaan
menemukan karyawan yang tepat. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik terhadap karyawan agar karyawan merasa diperhatikan. Yang keempat, memperbaiki fasilitas dan lingkungan pekerjaan agar karyawan merasa aman dan nyaman di lingkungan pekerjaannya. Dan yang terpenting adalah pemberian kompensasi yang tepat, adil, dan transparansi, meliputi gaji, reward, insentif, bonus, dan lainnya, agar karyawan merasa termotivasi dan merasa senang. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kinerja karyawan, apakah kinerjanya cukup baik atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video Akademi Vlog ini bisa memberikan manfaat bagi penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.